time dan parameter proses. Itu adalah koefisien perpindahan massa. Bagaimana kita menentukan koefisien perpindahan massa secara teoritis? Secara teoritis, kita banyak sekali teori-teori yang mengajukan bagaimana sih menentukan koefisien perpindahan massa dengan analogi transfer massa, momentum, dan panas. Ya, ini adalah teori yang pertama. Ada juga suatu teori yang menjelaskan mengenai di sini ada beberapa ya. Nah, menggunakan bilangan-bilangan tak berdimensi seperti ini. Ya. Jadi ada teori yang pertama itu adalah analogi transfer massa, momentum, dan panas. Dari penjelasan ini kita akan nanti mengetahui bahwa perpindahan massa itu analog dengan perpindahan momentum dan analog dengan perpindahan panas. Ya. Kenapa? Perpindahan massa itu tadi besarnya flux sama dengan koefisien perpindahan massa dikalikan gaya dorong konsentrasi. Nah, perpindahan momentum, flux momentum itu juga sama dengan koefisien perpindahan momentum dikalikan dengan flux, dikalikan dengan gaya dorong momentum. Itu juga panas. Nah, beberapa proses disebut analog apabila proses tersebut mengikuti persamaan yang serupa dan yang mempunyai kondisi batas yang sama. Hal ini berarti bahwa persamaan yang melukiskan kelakuan suatu proses dapat diubah ke dalam persamaan untuk proses yang lain hanya dengan mengubah simbol-simbol variabel. Di sini yang dimaksud dengan simbol-simbol variabel, tadi ketika kita menghitung flux massa ada simbol difusivitas, namanya difusivitas massa. Nah, ketika kita menghitung perpindahan momentum, nanti ada difusivitas momentum. Nah, ketika kita menghitung perpindahan massa panas, perpindahan panas ada difusivitas panas. Nah kita akan mengidentifikasi satu-satu di sini. Ya, ternyata bahwa antara transfer massa, momentum, dan panas dalam aliran laminer terdapat suatu analogi. Nah, ada kata-kata pada aliran laminer. Bagaimana dengan kondisi di dalam aliran turbulen? Kita belum tahu. Yang kita tahu di dalam aliran laminer ada analogi perpindahan massa, momentum, dan panas. Sehingga sebuah persamaan yang berlaku untuk transfer massa dapat diubah ke dalam persamaan untuk transfer momentum dan transfer panas dengan hanya mengubah simbol variabelnya. Oke, ya sekarang ditinjau gas yang mengalir melalui sebuah permukaan datar di daerah yang berdekatan dengan permukaan terhadap suatu daerah di mana aliran gas itu laminer. Ya, jadi kenapa di permukaan suatu arah aliran itu laminer? Karena di situ ada friksi. Friksi itu menahan kecepatan aliran tadi. Sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa ada suatu lapisan di permukaan aliran itu yang laminer, walaupun secara keseluruhan mungkin turbulen. Alirannya itu adalah di mana bilangan Reynolds-nya itu di atas 4000, itu sudah turbulen. Walaupun turbulen, di situ ada lapisan laminer, ada zona laminer dengan ketebalan lapisan sebesar Z. Nah, di dalam lapisan laminer inilah terdapat analogi perpindahan massa, momentum, dan panas. Ya. Ini adalah flux massa. Ya.
Persamaan di atas menunjukkan bahwa kecepatan transfer massa secara difusi molekuler adalah sebanding dengan gradien konsentrasi. Oke. Di dalam daerah yang berdekatan permukaan dinding di mana fluida mengalir secara laminer, fluida dapat dibayangkan tersusun dari lapisan-lapisan yang bergeser satu terhadap yang lain dengan kecepatan yang makin bertambah besar, dengan semakin bertambah besarnya jarak dari permukaan. Kenapa kecepatan itu naik semakin jauh dari permukaan? Karena efek dari friksi permukaan tersebut semakin kecil. Semakin dekat dengan permukaan, efek dari gesekan permukaan itu semakin besar sehingga kecepatannya semakin kecil. Nah, gaya persatuan luas yang sejajar dengan permukaan atau tegangan geser yang diperlukan agar lapisan mempunyai kecepatan yang tetap itulah momentum. Jadi tegangan geser ini adalah mu ini adalah viskositas dikalikan dengan gradien kecepatan. Jadi ini analoginya untuk momentum. Di mana mu adalah kekentalan, du per dz adalah gradien kecepatan, sehingga kita bisa menganalogkan di sini bahwa tegangan geser ini sama dengan mu per rho d, mu-nya ada rho di sini ya, di atas ini. Anda tambah, itu kurang rho di situ. Oke, ya jadi di sini ada rho sehingga ini ada mu per rho. Mu per rho adalah kekentalan kinematis ya, atau ini adalah difusivitas momentum. Satuannya apa? Kalau kita hitung di sini bahwa mu itu adalah massa per sentimeter detik. Kemudian apa ini? Rho adalah massa per volume. Jadi satuan dari mu per rho adalah sentimeter kuadrat per detik, sama dengan satuannya difusivitas. Oke? Sama dengan satuannya difusivitas massa. Nah, kalau difusivitas momentum itu adalah nu, yaitu mu per rho, maka gradien momentum adalah kecepatan kali rho dibagi dz. Oke, nah untuk panas itu adalah konduktivitas dikalikan dengan gradien suhu. Nah, kita masukkan ke sini. Ya. Jika kita bagi dengan kapasitas panas jenis dikalikan dengan rho, ini kita dapatkan alfa. Jadi alfa ini adalah difusivitas termal. Kalau kita hitung-hitung nanti ini satuannya sama, cm kuadrat per detik, dan gradien dari temperatur adalah ini. Oke, ya. Jadi sekarang kita mendapatkan suatu 3 notasi ya untuk perpindahan massa adalah difusivitas, perpindahan momentum adalah kekentalan kinematis, dan perpindahan panas adalah alfa. Jadi dengan kata lain apabila DAB dibagi dengan alfa nilainya sama dengan 1, tidak mempunyai unit karena sama-sama cm kuadrat per detik. Kemudian kalau kita bagi di sini, jadi ini ada suatu bilangan Schmidt namanya, adalah difusivitas momentum dibagi dengan difusivitas massa. Ya, jadi Schmidt adalah mu per rho DAB adalah difusivitas momentum dibagi difusivitas massa. Ini adalah suatu bilangan tak berdimensi. Lewis adalah difusivitas termal dibagi difusivitas massa. Ini. Ya, Lewis. Prandtl adalah difusivitas momentum dibagi difusivitas termal. Cp mu per K. Ini adalah Prandtl. Oke. Nah, ini adalah soal-soal yang harus Anda kerjakan. Kita masuk ke difusi olahan atau bab 3. Oke. Oke, jadi tadi kita sudah menganalogikan di zona laminer. Pada zona laminer maka ada bilangan Lewis, bilangan Prandtl, dan bilangan Schmidt.
Yang ketiganya adalah suatu bilangan tak berdimensi. Ya. Dengan kata lain bahwa koefisien perpindahan massa, panas, dan momentum adalah fungsi dari bilangan-bilangan tak berdimensi tersebut. Ya. Jadi kalau Smith itu menandakan koefisien perpindahan massa, kalau Prandtl itu nantinya untuk menghitung koefisien perpindahan panas, dan seterusnya. Kalau Lewis untuk perpindahan momentum. Oke. Ya. Itu bilangan tak berdimensi yang nantinya akan kita gunakan ya di dalam perhitungan koefisien perpindahan massa yang merupakan fungsi dari dinamika sistem dan parameter proses, suhu, tekanan, kecepatan aliran, viskositas, rho, dan sebagainya. Itulah koefisien perpindahan massa. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo? Belum ada, Bu. Gimana? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Sudah jelas ya? Jelas, Bu. Oke, jelas. Ini Maverick Naim ya? Iya, Bu, saya, Bu. Betul? Iya. Iya, oke. Saya jadi ikut semangat kalau lihat kamu semangat, jadi saya semangat. Oke? Ya, jadi sekarang Anda sudah mengetahui analogi di zona laminer. Nah, kita akan mempelajari di zona transisi dan zona turbulen. Ya, bagaimana sih persamaan-persamaan yang bisa kita gunakan di dalam zona transisi dan zona turbulen? Atau ini sudah saya jelaskan ya? Belum? Belum ya? Belum, Bu, yang itu. Yang ini belum ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ada suatu aliran dan ini adalah permukaan. Di sini permukaan pipa mungkin atau permukaan dari plat gitu ya. Nah, kalau suatu aliran itu adalah turbulen gitu ya, maka di permukaan pipa ini ada suatu zona laminer. Kemudian sesudah zona laminer ada zona buffer atau zona transisi. Zona laminer itu adalah apabila bilangan Rayleigh-nya itu di bawah 2500. Rho PD per mu-nya itu di bawah 2500. Zona buffer itu bilangan Rayleigh-nya antara 2500 sampai 4000. Zona turbulen itu apabila bilangan Rayleigh-nya di atas 4000. Jadi tergantung kecepatan ya. Kalau suatu zat yang terlarut mendifusi dari permukaan ke badan utama fluida, jadi kalau kita suntikkan larutan gula misalnya dari dinding pipa ini menuju ke tengah, maka kecepatan perpindahan massa melalui ketiga daerah tersebut tergantung kepada sifat aliran fluida dalam masing-masing daerah. Jadi kita bisa memprediksi bahwa kecepatan perpindahan massa tadi akan lambat di daerah zona laminer, semakin cepat di zona buffer, dan akan semakin cepat di zona turbulen. Nah, di sini ada teori yang akan menjelaskan mengenai koefisien perpindahan massa sebagai fungsi dari parameter-parameter tadi ya, parameter bilangan tak berdimensi, yaitu teori lapisan. Nah, teori lapisan ini kita pelajari bahwa merupakan teori yang tertua dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai arti dari koefisien transfer massa. Oke. Di dalam aliran fluida yang turbulen, mekanisme proses alir yang meliputi gerakan olakan di daerah turbulen diketahui sepenuhnya. Oke. Sebaliknya, mekanisme difusi molekuler untuk gas sudah cukup diketahui dengan baik. Karena itu, maka orang berusaha untuk melukiskan kecepatan perpindahan massa melalui zona laminer, zona buffer, dan inti turbulen dengan cara yang sama seperti pada zona laminer sendiri. Jadi, kita akan menggunakan persamaan zona laminer ini untuk menganalogikan ya, pada zona buffer dan zona turbulen. Ditinjau gas mengalir melalui sebuah permukaan.
Dan pada saat yang sama terjadi difusi ekimolar alus berlawanan arah. Kita melihat di sini ada beberapa notasi ya. Jadi kalau kita lihat sumbu Y ini adalah gas, tekanan parsial, yang sumbu X adalah jarak dari dari tepi pipa menuju ke tengah-tengah pipa. Kita lihat di sini adalah tengah pipa, di sini adalah di permukaan pipa. Nah, di permukaan pipa itu ada sebuah lapisan zona laminer setebal ZF. Sesudah zona laminer ada lapisan zona buffer ZG min ZF. Seterusnya di sini ada zona turbulen. Kita lihat kurva-kurvanya ya. Kurvanya ini lurus seperti ini, kemudian lengkung gitu ya, seperti ini, kemudian rata. Maksudnya di sini ya, ketika suatu gas itu mendifusi, ya, maka tekanan dari gas tersebut akan turun. Di sini turun terus, ya, tapi kurvanya itu adalah seperti ini. Jadi ada profil antara penurunan tekanan dengan jarak. Nah, ketika melalui melalui zona turbulen, maka ini rata. Maksudnya di sini bahwa tekanan ini tidak berubah, tekanan parsialnya tidak berubah. Untuk komponen A, ya. Untuk komponen B di sini juga sama. Ya, jadi di sini ada penurunan tekanan parsial, ada kenaikan tekanan parsial untuk B. Jadi tekanan parsialnya A turun, B-nya naik karena tekanan totalnya tetap, ya. Tekanan totalnya tetap, A-nya turun, tekanannya B-nya naik. Ya, ini kan mendifusi, A mendifusi ke dalam B. Nah, tekanan A di permukaan pipa ini adalah tekanan pada keadaan interface PAI. Nah, ketika sampai pada ke zona turbulen, dia akan turun sebesar delta PA. Sehingga menjadi PA gas. Gas ini adalah di inti turbulen ini di tengah-tengah pipa. Tuh, ya. Ini adalah profilnya seperti ini. Jadi ketika di turbulen sudah tidak ada profil lagi, ini lurus. Jadi fluxnya sebesar apa? Fluxnya adalah flux A sama dengan koefisien perpindahan massa A dikalikan dengan delta PA. Itu adalah flux A. Yang akan kita cari adalah koefisien perpindahan massa baik pada lapisan laminer, lapisan buffer, dan lapisan turbulen. Total. Ya, koefisien perpindahan massanya berapa? Padahal kita hanya bisa menghitung tadi DAB per RT Z itu, Z-nya itu sebesar Z itu adalah tebal zona laminer, bukan tebal zona total ya, dari permukaan sampai ke tengah pipa. Mestinya berbeda ya, karena profilnya juga berbeda. Paham ya? Jadi kita punya tadi DAB per RT Z PBLM itu adalah koefisien perpindahan massa di zona laminer. Sedangkan kita punya driving force-nya atau gradiennya itu adalah ini ya, sampai ke zona turbulen. Nah, itu yang akan kita hitung ya. Jadi ini persamaan flux ya. DAB per RT ZG ini adalah sampai ke ZG di sini. Ya, sampai ke perbatasan antara buffer dan turbulen. Oke. PAI min PAG ini adalah delta PA ini. Ya, delta PA. Sehingga kita dapatkan flux secara keseluruhan dari tengah pipa sampai ke permukaan dinding pipa. Nah, DAB per RT ZG ini kita berikan simbol K aksen G. Jadi ini ada dua, ada K aksen G dan KG.
tidak ada aksennya. Untuk yang K aksen G ini DAB per RT ZG. Oke, sehingga flux sama dengan koefisien perpindahan massa dikalikan dengan driving force, yaitu PAI min PAG. Besaran K aksen G disebut koefisien transfer massa lapisan gas. ZG disebut tebal lapisan laminer semu atau efektif. Ya, dengan keterangan yang sama untuk difusi A melalui B yang diam, maka berlaku ini. Ada PBLM. Jadi ini adalah untuk flux di mana A mendifusi ke dalam B yang diam. Sehingga di sini koefisien perpindahan massanya adalah ini, kita singkat sebagai Kg kecil. Ya, ini masih Kg kecil karena ini perpindahan massa dalam satu fasa, bukan antar fasa. Nanti kalau antar fasa itu, jadi kita menghitung koefisien perpindahan massa dari cair dan ke gas, tapi disatukan, itu nanti ini hanya besar. Oke ya, jadi di sini Kg, DAB berarti ZPBLM. Oke. Kemudian menurut teori ini, koefisien perpindahan massa lapisan adalah sebanding dengan koefisien difusivitas. K sebanding dengan DAB. Koefisien transfer massa mempunyai dimensi mol per waktu luas beda konsentrasi. Jadi ini, satuan dari ini adalah mol per waktu luas, satuannya flux dibagi dengan satuan driving force. Jadi tergantung driving force-nya itu beda fraksi mol, beda konsentrasi, atau beda apa namanya, X, dx, apa delta P atau delta C. Harga K mengikuti satuan dari beda konsentrasinya atau driving force-nya. Karena konsentrasi dapat mempunyai satuan yang berbeda, maka K satuannya dapat berbeda pula tergantung satuan konsentrasinya. Hubungan K dengan konsentrasi yang berbeda. Nah ini ya di tabel 31 di sini untuk difusi equimolar arus berlawanan kita dapatkan ini tadi ada aksennya melalui B yang diam. Difusi A melalui B berlawanan dalam satuan. Ini sama, ini penjelasannya sama. Ini yang satuan fraksi mol, ini delta YA. Adalah satuannya. Nah, ini adalah untuk A. Sebentar, difusi molekuler arus berlawanan. Ini A melalui B yang diam. Tidak ada aksennya. Ini tidak ada aksen ya. B diam ini tidak ada aksen ini harusnya. Oke, ini ya. Jadi di sini kita bisa mengkonversi dari satuan Kg ke Kg aksen, bahwa Kg sama dengan Kg per P, kemudian Kg aksen sama dengan Kg PBLM per P, dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, cara-cara menentukan koefisien perpindahan massa lapisan ada 4 cara, yaitu menentukan berdasarkan analisa dimensional. Nah, dari analisis dimensional tadi kita mendapatkan bilangan Lewis, Smith, dan Prandtl. Nah, bilangan-bilangan tersebut merupakan yang akan kita tentukan nilainya. Jadi misalnya koefisien perpindahan massa itu seberapa besar sih dipengaruhi oleh kecepatan aliran. Berarti kita akan menghitung bahwa koefisien perpindahan massa itu seberapa besar pengaruhnya dipengaruhi oleh bilangan Reynolds. Kemudian seberapa besar sih koefisien perpindahan massa itu dipengaruhi oleh difusivitas. Berarti kita akan menentukan seberapa besar pengaruh dari bilangan Smith terhadap koefisien perpindahan massa. Bagaimana kita menentukan seberapa besar pengaruhnya? Melalui uji laboratorium atau menggunakan cara eksperimen pembuktian di laboratorium. Ya, jadi kalau misalnya
Anda mempunyai sebuah pipa, kemudian Anda alirkan udara, kemudian Anda bisa memvariasi kecepatan dari udara tersebut sehingga bilangan Reynolds-nya itu jadi bervariasi. Kemudian Anda menghitung fluxnya, ya, menghitung fluxnya. Setelah itu Anda bisa membuat suatu tabel kecepatan perpindahan massa sebagai fungsi bilangan Reynolds. Kalau Anda menginginkan koefisien difusivitas yang berbeda, berarti Anda harus merubah suhu. Ya, Anda melakukan percobaan udara dialirkan ke dalam pipa, dari dinding pipa Anda Anda suntikan sebuah komponen misalnya uap etanol gitu ya. Anda ukur fluxnya dengan cara mengukur tekanan dari etanol di dinding dan di tengah pipa itu berapa. Ya. Kemudian tahu delta PA-nya, driving force-nya. Kemudian Anda menghitung flux-nya. Nah, kalau kita menggunakan variasi dari suhu, maka kita akan tahu seberapa besar pengaruh dari bilangan Smith terhadap koefisien perpindahan massa. Jadi memang ini harus dibuktikan dengan percobaan, ya. Nah, analogi antara transfer momentum, tenaga, dan massa sudah dijelaskan. Analisis lapisan batas-batas eksak, analisis lapisan batas-batas pendekatan. Yang akan kita bicarakan adalah 1 dan 2. Ya. Jadi untuk analisis dimensi, kita akan mengumpulkan suatu komponen-komponen menjadi satu satuan, sehingga satuan tersebut tidak memiliki dimensi. Ya. Jadi di sini ada suatu perkalian antara diameter pipa kali koefisien perpindahan massa dibagi dengan DAB. Ini tidak berdimensi. Kemudian ini juga tidak berdimensi. Ini adalah Rho-Vdeptila Reynolds, ini mu per DAB adalah Smith. Jadi ini KC ini sebagai fungsi dari bilangan Reynolds dan bilangan Smith. Ini metode analisis tak berdimensi yang harus kita buktikan dengan eksperimen. Nah, ini disebut bilangan Sherwood, ini disebut bilangan Reynolds, dan ini disebut bilangan Smith. Pada akhirnya kita dapatkan untuk panas itu adalah HD per K, fungsi dari bilangan Reynolds dan bilangan Prandtl. Ya, untuk panas ini ada Prandtl, ini Reynolds-nya tetap, di mana ini bilangan Naszlet, Reynolds, dan Prandtl. Jadi bilangan Naszlet sebagai fungsi dari bilangan Reynolds, sebagai fungsi juga dari bilangan Prandtl. Analogi antara transfer momentum, tenaga, dan massa. Ini sama seperti tadi penjelasannya ya. Sehingga kita akan menentukan momentum di sini, pertukaran momentum bersineto antara kedua titik ini, yaitu ini, tegangan geser. Tegangan geser ini besarnya adalah massa kali kecepatan. Jadi kecepatan ini adalah gradien kecepatan dikalikan dengan massa. Begitu juga dengan Q adalah mCp/dt. Sehingga kalau kita bagi di sini, kita akan mendapatkan ini. Jadi tegangan geser dibagi dengan driving force sama dengan Q per Cp/dt. Di dalam zona laminer, pertukaran momentum bersineto yang dinyatakan sebagai gaya geser kesatuan luas adalah mu du per dz. Q ini dt, ini bukan du, ini dt per dz. Kemudian ini sudah tadi. Nah, atau untuk seluruh zona laminer, maka z-nya ya, z-nya itu ini sama dengan pada kondisi ZF min 0, atau kalau ini adalah
Viskositas. Ini viskositas UF. Ini kecepatan harusnya. Ini kecepatan UF min 0. Jadi di permukaan pipa kita menganggap kecepatannya 0. Ini adalah di akhir zona laminer. Ya. Ini adalah suhu di interface. Ini adalah suhu di zona akhir zona laminer. Dari persamaan 311 dan 315 ini terlihat bahwa kedua persamaan akan menjadi sama atau mekanisme yang sama berlaku untuk transfer panas dan transfer momentum untuk aliran laminer dan turbulen apabila mu per K sama dengan seper Cp atau Cp mu per K sama dengan Prandtl sama dengan 1. Ya, jadi persamaan 311 ini 311 dan 315 ini di zona laminer, ini di zona turbulen, di titik dinyatakan gaya luas ini, maka akan kita dapatkan zona laminer sama dengan zona turbulen apabila bilangan Prandtl sama dengan 1. Cp mu per K sama dengan 1. Untuk kebanyakan gas pada tekanan 1 atmosfer ini memang kira-kira demikian. Jadi bilangan Prandtl itu antara 0,65 sama dengan 0,9. Ini kita menganalogikan kalau gas itu tekanannya rendah, maka dia berada di zona laminer. Prinsip ini merupakan dasar analog gesekan pipa transfer panas Reynolds yang mengatakan bahwa fluida yang mengalir secara turbulen dalam pipa yang dipanaskan dapat dikenakan dari inti turbulen sampai dinding pipa melalui zona laminer. Ini Prandtl dan Taylor mengadakan modifikasi analogi Reynolds dengan persamaan 311 kepada zona vapor dan zona turbulen kepada zona laminer saja dengan anggapan bahwa pada ZF tegangan gesernya sama dengan ini sehingga kita mendapatkan persamaan ini dan akhirnya kita mendapatkan TF min TG ini untuk aliran laminer ini TI min TF sama dengan ini dan kecepatan perpindahan panasnya adalah ini, koefisien perpindahan panas dikalikan dengan ini adalah driving force dari akhir buffer atau dari awal turbulen sampai ke permukaan pipa dan kita dapatkan persamaan ini. Ini adalah namanya ini setengah fouling. Jadi ini adalah suatu setengah fouling ini adalah ini nilainya ini dan setengah fouling ini kita sebut sebagai J. Colburn. Ya, jadi ini Colburn yang menemukan ini bilangan-bilangan tak berdimensi ini bahwa J. Colburn itu fungsi dari bilangan Prandtl dan fungsi dari ini semua ini, ya, koefisien perpindahan panas, kapasitas panas jenis, kemudian kecepatan dan densitas. Jadi setengah fouling sama dengan C. Colburn sama dengan ini untuk perpindahan panas. Untuk perpindahan massa, maka kita dapatkan di sini C. Colburn JD, ini Colburn difusivitas, kalau adalah heat. Di sini ada koefisien perpindahan massa. Nah, akhirnya kita temukan koefisien perpindahan massa sebagai fungsi dari bilangan Schmidt dan ini. Berat molekul rata-rata, tekanan